Selamat datang. Sekarang saya akan menunjukkan mengerjakan soal integral parsial lagi gitu ya. Nah, di sini sekarang saya mau nunjukin betapa indahnya integral parsial itu. Jadi kalau kalian udah bisa ngeliat betapa indahnya suatu persoalan matematik atau konsep matematik, misalkan di sini integral parsial, mungkin kalian jadi lebih semangat gitu belajarnya di rumah. Dan kalau ya berdasarkan pengalaman saya, kalau misalkan kita belajar di rumah duluan gitu kan, karena kita tahu yang udah dipelajarin di sekolah apa, terus selanjutnya apa, kita belajar duluan di rumah, nanti kalau pas sekolah kita guru ngajarin itu, kita udah tahu, oh guru ini tuh ngomongin apa gitu, dan kita bisa jadi lebih ngerti gitu. Oh, ini tuh yang kemarin gue baca gini-gini. Nah, untuk meningkatkan apa ya, rasa keingintahuan kalian, saya mau nunjukin sesuatu yang indah di integral parsial gitu ya. Langsung aja deh. Jadi soalnya kayak gini nih. Kita punya integral dari pangkat x dari cosinus x. Integral pangkat x kali cosinus x dx sama dengan berapa gitu kan. Nah, kita kan bisa milih ya, mana yang fx, mana yang G aksen X atau turunan GX-nya itu yang mana. Kalau saya sekarang di sini mau coba G aksen X-nya itu yang ini. G aksen X-nya ini. Karena kita tahu kalau anti turunan dari pangkat X itu X lagi gitu kan. Kalau turunannya X ya X juga gitu. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan mau milih di sini, kalau cosinus ini, sekarang kalau cosinus ini, kalau turunannya cosinus itu berapa, minus sin kan. Kalau diturunin 2 kali jadi minus cosinus x gitu, atau negatif persamaan awalnya itu kan, negatif cosinus x. Atau kalau misalkan diintegrasiin 2 kali, itu nanti hasilnya dari negatif dari cosinus x itu juga. Jadi kayak berosilasi gitu. Jadi dia harganya sama, cuman tandanya beda gitu. Nah, kalau X ini kan terus-terusan aja sama aja, nggak rubah-rubah. Nah, di sini saya mau asumsikan ini adalah fx. Sebenarnya kalau dicobain ini fx, yang x ini sama dengan fx dan cos x ini sama dengan di aksen x, ya hasilnya bakalan sama. Tapi sekarang saya mau nunjukin yang gini aja dulu ya. Oke, jadi ini dari kalau kita pakai formula integral parsial itu jadinya gimana? Kita kan di sini fx kali gx kan ya. Fx-nya itu sama dengan uh, fx-nya itu sama dengan fx-nya itu sama dengan cosinus x. Di sini gx-nya itu sama dengan pangkat x. Fx-nya itu cosinus x. Kemudian dikurangi integral dari fx aksen itu negatif sin x gitu kan. Kemudian gx-nya itu adalah pangkat x gitu kan. Nah, ini negatifnya kita bisa jadiin positif di sini gitu. Di sini jadi kali. Dan ini dx gitu kan. Nah, jadi ini kalau ngeliat gini, oh ini kayaknya bentuknya nggak jadi lebih sederhana sih kalau lihat sepintas gitu ya. Tapi ya kita cobain aja lagi, lakukan lagi aja integral parsial untuk yang bagian ini kan. Ini jadi sama dengan x cosinus x ditambah yang bagian ini nih. Sekarang saya mau buat ininya tetap ya, jadi di aksen x gitu kan. Kemudian yang ininya adalah fx. Ini G aksen x yang baru gitu ya, dari persamaan integral parsial yang baru ini. Berarti sekarang kita kalikan lagi fx kali gx, x atau fx kali gx atau gx kali fx itu sama aja ya. Saya cuma pengen naruh x ini di depan, jadi ini x lagi dikalikan fx-nya ya sinus x kan. Kemudian dikurang integral dari gx kali f aksen x kan. Gx-nya apa? Anti turunan dari x ya x lagi kan.
Sedangkan turunan dari sin X atau f aksen X itu berapa? Turunan sin X itu kan cos X ya, sinus X gitu, dx gitu. Nah sekarang kita bisa lebih, kita tulis ulang aja dari soalnya ini, integral EX cosinus X dx ini sama dengan, ini tulis lagi, ditulis ulang, E pangkat X cosinus X ditambah E pangkat X kali sinus X dikurang integral E pangkat X cosinus X dx. Jadi gimana nih? Emang ini jadi lebih sederhana gitu? Mungkin kalau ngelihatnya, mungkin kalau baru ngelihat sepintas mungkin enggak ya, tapi coba kalian lihat lagi, lebih teliti. Ini kalau misalkan lihat ini yang biru ini, kenapa saya ini biru coba? Ya iya, sebenarnya yang biru ini kan sama kan, ini enggak ya, cuman ini aja yang ada angka negatif kan. Jadi kalau misalkan ini integral E pangkat X cosinus X dx, ini juga integral E pangkat X cosinus X dx, cuman angkanya negatif. Nah, sekarang kan kalau gini kita bisa pindahin kan ini ke sini, ke sisi yang sebelah sini jadi penambahan gitu kan. Ya kan? Mungkin kalian udah mulai tahu nih mau kemana arahnya. E pangkat X cosinus X dx tambah integral E pangkat X cosinus X dx gitu ya. Ini sama dengan, jadinya berapa nih? EX cosinus X tambah EX sinus X. Nah, ini kan kalau ditambahin gini sama aja kayak 2 integral EX cosinus X dx kan? Ya kan? Ini kan jadi sama dengan 2 integral E pangkat X cosinus X dx gitu. Ini sama dengan E pangkat X cosinus X tambah E pangkat X sinus X. Ya kan? Jadi, berapakah integral EX cosinus X dx itu? Kita bisa jadi bagi 2 aja gitu kan. Yang ini E pangkat X cos X tambah E pangkat X sin X gitu. Jadinya gini. Berapakah integral EX cosinus X dx sama dengan E pangkat X cosinus X tambah EX sinus X per 2. Nah, itu gimana? Keren nggak? Bagus kan? Ya itu bagusnya integral parsial kalau kata saya. Jadi kita bisa tahu gitu integral EX cosinus X dx itu sama dengan segini. Tadinya kita ngeliat kok ini berulang-ulang gitu, padahal kalau berulang gini menjadi satu kelebihan buat kita kan, ini bisa dipindahin aja ke sini dijadiin 2 gitu. Jadi di kayak operasi penambahan biasa kan. Ya sampai ketemu. Sekian dulu video dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.